Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gusirmanto dari TI 3D dengan NIM 225336645. Di sini saya akan mempresentasikan modul ya, Kisco modul 1. Kita langsung mulai saja ya. Di modul 1 ya. Di modul 1 yaitu 1.0. Di sini ada pengenalan tentang pengantar jaringan ini. Mengapa saya harus mengambil modul ini? Apa yang akan saya pelajari dalam modul ini? Begitu ya. Dan ini ada judul-judul topik yang akan kita pelajari di modul 1 ini ya. Yang pertama yaitu jaringan mempengaruhi kehidupan kita, komponen jaringan, representasi dan topologi jaringan, jenis jaringan umum, koneksi internet, jaringan yang andal, tren jaringan, keamanan jaringan, profesional TI. Di sini saya langsung sebenarnya ini adalah bahasa Inggris ya. Sebenarnya ini dalam bahasa Inggris, namun saya terjemahkan langsung dengan menggunakan Google Translate yang bawaan Chrome ya. Mohon maaf kalau sedikit ada kesalahan atau gimana dalam penerjemahan ini ya, biar memudahkan saya untuk mempresentasikan ini. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke materi yang 1.1, yaitu jaringan mempengaruhi kehidupan kita ya, yaitu modul 1.1. Di sini jaringan menghubungkan kami. Di antara semua hal penting bagi keberadaan manusia, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain itu berada di tempat yang kebutuhan kita untuk mempertahankan hidup kita ya. Jadi kita itu saling komunikasi. Hampir setiap pentingnya komunikasi itu tergantung kita lewat apa ya. Seperti kita jauh, kita bisa komunikasi dengan contohnya kehidupan sekarang ya. Itu seperti munculnya HP, begitu ya. Dan yang kita pelajari ini adalah munculnya jaringan internet ya. Yang selanjutnya yaitu masuk kita ke komponen jaringan ya. Di sini ada rule host dalam bahasa Inggrisnya ya. Kita kalau di dalam bahasa Indonesianya yaitu peran tuan rumah. Jika Anda ingin menjadi bagian dari komunitas online global, komputer, tablet, atau ponsel pintar, Anda harus terhubung ke jaringan terlebih dahulu. Jaringan itu harus terhubung dengan internet. Topik ini membahas tentang bagian-bagian jaringan. Lihat, apakah Anda mengenali komponen ini, jaringan rumah atau sekolah Anda? Semua komputer yang terhubung ke jaringan dan berpartisipasi langsung dalam komunitas jaringan diklarifikasi sebagai host. Host dapat disebut perangkat akhir. Beberapa host juga disebut klien, atau istilah hostnya secara khusus mengacu pada perangkat di jaringan yang diberi nomor untuk tujuan komunikasi. Lalu yaitu yang sering kita sebut yaitu alamat IP ya. Jadi setiap komputer itu memiliki alamat
IP-nya masing-masing. Jadi setiap komputer itu memiliki alamat IP yang berbeda-beda ya. Yaitu kita ke 1.2. Kita lihat Inggrisnya dulu ya. Yaitu peer. Yang pertama adalah peer to peer. Perangkat lunak klien dan server biasanya dijalankan pada komputer yang terpisah. Namun ada juga kemungkinan satu komputer digunakan untuk kedua peran tersebut secara bersamaan dalam usaha kecil dan rumah. Banyak komputer yang berfungsi sebagai server klien di jaringan. Jenis jaringan ini disebut dengan jaringan peer-to-peer. Contohnya ada yang di gambar di bawah ini. Ya, bisa dilihat ya. Di sini kita bisa melihat berbagi sharing file. Di sini kita ada file sharing. Di sini ada komputer ya. Di sini ada file sharing dan di sini juga ada printer. Jadi satu jaringan kita bisa pakai satu printer aja ya. Jadinya kita berbagi antara komputer-komputer lain ya. Selanjutnya yaitu ini dia. Kita lihat dulu ya, bentar. Maaf. Device. Jaringan yang paling dikenal orang adalah perangkat akhir atau end device. Untuk membedakan satu perangkat akhir dengan perangkat lainnya, setiap perangkat akhir ini di jaringan ini memiliki alamat. Jadi ya, setiap komputer atau apapun ya yang terhubung ke jaringan internet pasti memiliki alamat sendiri-sendiri. Seperti kalau di kita ya, itu seperti alamat rumah kita. Anggap saja seperti itu ya, alamat IP itu. Ini ada gambar ya, gimana ada topologi jaringan lokal ya. Dan lanjut. Di sini ada intermedia perantara, perangkat atau perangkat yang sering digunakan dalam tersebut. Yang pertama yaitu adalah wireless router, LAN switch, router itu sendiri, multi layer, firewall, dan lain-lain. Ini ya perangkat yang sering digunakan. Yang selanjutnya yaitu network media. Network media itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu jaringan LAN atau yang disebut yaitu metal, menggunakan metal ya, atau menggunakan tembaga atau kabel, menggunakan kabel ya, yang itu tidak bisa membawa bandwidth secara besar gitu ya. Dan selanjutnya yaitu ada media yaitu kabel, tapi kita menggunakan fiber optik ya atau FO. Di sini bisa ya memberikan bandwidth yang lebih besar di antar sebelum generasi yang sebelumnya, yaitu yang kabel tadi ya, kabel yang sebut kita biasanya nyebutnya UTP, itu lebih kecil ya bandwidthnya, dan fiber ini bisa lebih besar
Yang selanjutnya yaitu media wireless. Media wireless ya. Media wireless ini yaitu secara awan ya, atau tanpa kabel, jaringan tanpa kabel lagi. Setiap kali kita menggunakan frekuensi ya, menggunakan frekuensi gitu ya. Yang selanjutnya yaitu kita di sini ada soal-soal ya. Nanti bisa kita kerjakan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu aja. Di sini kita lanjut di 1.3. Di sini adalah network representation. Network representation. Arsitek dalam administrator jaringan harus mampu menunjukkan seperti apa jaringan yang mereka nanti. Mereka harus dengan mudah melihat komponen mana yang terhubung ke komponen lain. Jadinya kita harus tahu ya, ini ke mana ya, jaringan ini terhubung ke mana ya, gitu ya. Yang selanjutnya yaitu diagram topologi. Di sini kita melihat topologi jaringan ya. Kalau ini yang gambar ini ya, gambar ini menjelaskan tentang topologi jaringan secara fisik atau fisiknya ya. Kalau saya akan gini ya, memberikan, nah ini gambar selanjutnya yaitu topologi jaringan yang berdasarkan ada di dalamnya ya, atau yang sudah dikonfigurasi gini. Ini soal juga. Selanjutnya kita langsung lanjut aja ke 1.4. Jaringan berbagi ukuran. Sekarang setelah Anda memahami komponen-komponen yang membentuk jaringan dan representasi dalam topologi logika Anda siap mempelajari berbagai jenis jaringan. Jaringan yang tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari yang sederhana terdiri dari 2 komputer hingga jaringan yang menghubungkan jutaan perangkat yang ada di dunia ini. Gitu ya. Kita lanjut aja. Kita akan LAN dan WAN. Dua jenis infrastruktur jaringan yang paling umum adalah Local Area Network atau LAN dan Wide Area Network atau WAN. Adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses penggunaan dan perangkat akhir di wilayah geografis kecil. Biasanya gini ya, kalau LAN itu biasanya digunakan di mungkin ya antar gedung, kantor atau kantor-kantor di satu ruangan atau satu gedung gitu ya. Dan wire area network itu atau WAN biasanya digunakan untuk menghubungkan antar benua ya, untuk menghubungkan komputer-komputer ini dengan jutaan komputer antar benua agar bisa saling terhubung. Yang sebenarnya ada satu lagi yaitu namanya yang enggak ada di sini ya, yaitu namanya itu MEN atau Metropolitan Area Network. Biasanya dipakai antar kota gitu ya. Kita lanjut aja ya. Ini dia ada mungkin topologi ya dari jaringan. Bisa Anda lihat ini jaringan
Ini ya, ini ada internet. Soal-soal lagi ya, mungkin nanti kita bahas, bisa kita bahas di video-video ya. Selanjutnya, teknologi akses internet. Teknologi akses internet. Jadi sekarang Anda memiliki pemahaman dasar tentang apa yang membentuk sebuah jaringan internet. Berbagai jenis jaringan, namun bagaimana sebenarnya Anda menghubungkan pengguna dan organisasi ke internet? Seperti yang sudah Anda duga, Anda banyak cara berbeda untuk melakukan ini. Pengguna rumahan, pekerjaan jarak jauh, dan kantor kecil-kecil. Misalnya kita menggunakan internet ya. Seperti saat kita dulu ya, pandemi itu, wah parah sekali. Kita harus bekerja secara daring atau belajar secara daring gitu-gitu ya. Jadi lanjut, koneksi internet rumah dan kantor kecil. Sini ada sedikit topologi ya. Kita lanjut, koneksi bisnis, jaringan konvergen. Kita bisa lihat ya. Kita lanjut ke 1.6. Arsitektur jaringan. Arsitektur jaringan. Pernahkah Anda sibuk bekerja dengan online, namun internet Anda mati? Seperti yang Anda ketahui sekarang, internet mati, hanya kehilangan koneksi ke sana aja ya. Itu mungkin kita sangat kesal gitu ya, dibuat frustasi kita karena internet kita mati. Dengan begitu, banyak orang di dunia ini mengandalkan akses jaringan ini untuk bekerja dan belajar. Maka jaringan harus dapat diandalkan ya. Dalam koneksi ini, keandalan berarti lebih dari sekedar koneksi antar internet ya, atau antar komputer. Topik ini berfokus pada 4 aspek keandalan jaringan. Kita langsung aja ya. Yang pertama adalah toleransi kesalahan. Jaringan yang toleran terhadap kesalahan adalah jaringan yang membahas jumlah perangkat yang terkena dampak selama kegagalan ini dibuat untuk memungkinkan pemulihan cepat ketika kegagalan. Jadinya kita umumnya kita server ya, kita mempunyai server internet, itu bisa menangani kesalahan tersebut dengan cepat. Jadi klien-klien kita nggak marah-marah banget gitu ya. Dan selanjutnya adalah scalability ya. Jaringan yang dapat jaringan yang dapat diskalakan berkembang dengan cepat. Untuk mendukung penggunaan aplikasi baru, hal ini dilakukan dengan menurunkan kinerja layanan yang sedang diakses oleh pengguna Anda. Jadi gini, kalau kita sedang maintenance ya, atau internet kita sedang penuh banget gitu, punya server. Jadi kita sedikit menurunkan jaringannya
yang didapat oleh klien. Yang selanjutnya adalah kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan kebutuhan jaringan yang semakin meningkat. Aplikasi baru yang tersedia bagi pengguna melalui jaringan seperti televisi suara dan video langsung menciptakan ekstensi yang lebih terhadap kualitas layanan yang diberikan. Jadi kita harus memprioritaskan ya, kita harus memprioritaskan jaringan ya, agar internet kita itu nggak mati gitu ya, stabil. Selanjutnya adalah keamanan dalam jaringan. Infrastruktur jaringan layanan data yang terdapat pada perangkat yang terhubung ke jaringan merupakan aset pribadi ya, bisnis yang penting. Jadi biasanya pengguna-pengguna itu menggunakan firewall atau keamanan ya dalam security dalam jaringan kita yang kita pakai. Kita lanjut ya. Ini mungkin ada berapa gambar ya, topologi yang menggambarkan itu. Selanjutnya saya ini 1.7 atau recent trends. Saya langsung saja. Sekarang Anda tahu banyak tentang jaringan. Terlepas dari apa jaringan itu, bagaimana jaringan itu menghubungkan kita, hubungan antara kita ya. Dan apa yang harus diperlukan agar jaringan itu tetap dapat diandalkan. Namun jaringan seperti hal lainnya terus berubah atau upgrade ya, mengikuti zaman atau beberapa tren dalam jaringan yang Anda dapat sebagai mahasiswa netcad. Di sini saya menggunakan netcad ya, maaf ya, tadi nggak menjelaskan apa. Ketika teknologi baru dan perangkat penggunaan akhir masuk ke pasar, industri semen harus tetap menyesuaikan diri dengan lingkungan yang harus berubah. Ini ada beberapa tren jaringan yang mempengaruhi organisasi konsumen. Yaitu ini kita bring your own device, online collaboration, video communication, cloud computing. Itu ya. Di sana banyak sekali beberapa itu ya. Kita langsung aja karena videonya sudah terlalu panjang. Yang satu di 1.8 kita membahas tentang security threats. Anda pasti pernah mendengar atau membaca tentang jaringan perusahaan yang dibobol atau di-hack ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab bobol jaringan kita. Maka dari itu jaringan didesain dengan keamanan ya, keamanan yang ada di jaringan itu, yaitu solusi keamanan. Kita bisa pakai antivirus ya di komputer kita, atau kita menggunakan firewall yang ada di atas tadi ya. Kita menggunakan firewall untuk mengamankan jaringan kita. Kita langsung skip aja ya karena durasinya sudah sangat panjang juga. Di sini ada profesional TI, ada
ada CNA. Sebagai mahasiswa dekat ya, ini adalah seperti sertifikasi. Dan mungkin segitu saja ya presentasi dari saya hari ini di modul EdCat saat modul 1 ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Terima kasih ya sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video selanjutnya yaitu modul 2. Terima kasih.